Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Dan mereka senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Indonesia mengalami krisis ideologi Pancasila dan krisis budaya sadar konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini sedang diuji kekokohannya, diuji nilai persatuannya, diuji nilai keberagaman. Berbagai persoalan bangsa negara ini semakin pelik dengan munculnya radikalisme di masyarakat, seperti penggunaan atribut dan bangkitnya PKI, munculnya gerakan HTI, munculnya ISIS di Indonesia, penghinaan terhadap Pancasila, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap bendera negara, tuduhan sebagai masyarakat terhadap masyarakat yang lain atau anti Pancasila. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan tersebut bermuara pada ideologi radikalisme yang ingin merubah tatanan bangsa Indonesia yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme yang berkembang di masyarakat dalam bentuk radikalisme ideologi maupun agama harus bisa kita cegah. Hal ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang berstruktur, sistematis, dan masif. Untuk itulah adanya pemahaman yang komprehensif tentang gerakan radikalisme dan melakukan pencegahan tersebut melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Dari Abdurrahman bin Abi Laila berkata, suatu ketika sejumlah sahabat melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beristirahat, salah satu di antara mereka tertidur pulas, sedang beberapa sahabat yang lain terjaga. Kemudian mereka mengambil tombak seseorang yang tertidur itu dengan maksud menggoda atau bercanda. Maka ketika yang tertidur itu bangun, paniklah ia karena tombaknya hilang. Kemudian sahabat-sahabat yang lain tertawa. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Para sahabat menjelaskan dengan tadi. Lalu Nabi pun bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya. Pada hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan kita untuk membuat diri orang lain panik atau ketakutan. Dengan kata lain, membuat orang panik adalah memang persoalan besar dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini berarti pula harus kita garis bawahi bahwa kalau dalam canda saja tidak boleh membuat orang lain panik atau ketakutan,
maka apalagi jika dalam kondisi serius, tentu adalah sangat haram membuat orang lain ketakutan. Inna rajulan akhada naqla rajulin fa khayyaha ay akhfaha wa huwa yamzahu. Fa zakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala la turau muslim fa inna rau'atal muslimin dalam qadim. Seorang mengambil sandal orang lain dengan bercanda. Lalu hal itu dibicarakan kepada Nabi dan Nabi pun bersabda, jangan kalian membuat panik seorang muslim, sebab membuat panik seorang muslim adalah kezaliman yang besar. Masyarul muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini juga jelas senada dengan Imam Ahmad di atas, dan untuk melengkapi dalil-dalil yang mengharapkan kita menakut-nakuti atau membuat panik orang lain, maka mari kita baca hadis riwayat Abu Syah dan At-Tabrani berikut ini. Ma nadara ila muslimi nadratan yuqifu fiha bi khairi haqqin akhafa Allah taala yaumal qiyamah. Barang siapa melihat muslim lainnya dengan penglihatan yang menakutkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka nanti di hari kiamat Allah akan menakut-nakutinya. Dengan 3 hadis di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam melarang kita untuk saling menakut-nakuti atau membuat orang lain panik. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa belakangan ini sangat marak terorisme dan radikalisme? Jika demikian halnya, apakah benar para terorisme itu menisbahkan dirinya kepada Islam? Tentu jawabannya adalah tidak benar. Tidak benar jika Islam melegalkan terorisme, dan itu sudah sangat amat jelas termaktub dalam 3 hadis yang disampaikan di atas. Apalagi jika teror itu dilarang kepada sama kaum muslimin, bahkan hingga kepada selain kaum muslimin sekalipun. Teror itu tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Islam hanya memperbolehkan melancarkan teror kepada mereka yang secara jelas mengangkat senjata melawan kaum muslimin di medan perang. Artinya, terhadap non-muslim pun kita tidak boleh melakukan teror kecuali terhadap non-muslim yang tengah mengangkat senjata memerangi kita di medan perang. Adapun terhadap non-muslim yang hidup dalam satu negara yang aman dan damai, kita tetap diperintahkan untuk menjaga perdamaian dan kerukunan itu. Bahkan terhadap kaum Majusi yang ateis pun ada sebuah riwayat hadis berikut ini. Qala Abdurrahman bin Auf sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satawabihum sanatan ahlal kitab. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perlakukan mereka seperti kita memperlakukan ahli kitab. Masyarul muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah walladzi nama'ahu asyadda 'alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawati innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kesalahan di bulan Ramadan ini, jika kita telah menakut-nakuti sama muslim ataupun non-muslim dengan tatapan atau kita menyembunyikan suatu barang yang telah ia miliki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ya qadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal adzim yazkurukum washkuruhu ala ni'mati yazidakum was'aluhu min fadli yu'tikum wa adzikrullahi akbar. Aqimus shalah.